Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balighna Ramadan ya Allah. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Baik, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita masuki pada sesi yang kedua, yaitu sesi pembahasan. Dan kali ini pembahasan kita ada surat Al-Fil yang langsung akan dipimpin oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Rizal Al-Hasani. Terlebih dahulu saya akan sapa terlebih dahulu pada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Joko dan semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah semuanya lancar, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga diberikan kesehatan terus Ustadz kita, Amin, karena amin. beliau yang banyak memberikan materi dan berikan pelajaran kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja kepada Ustadz, dipersilahkan untuk membahas ayat Al-Fil ini Ustadz. Dipersilahkan, tafadhol Ustadz. Syukran Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, tak lupanya kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan kita rahmat, nikmat, anugerah sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Nikmat kita dalam keadaan Islam, nikmat kita beriman, nikmat kita panjang umur dan nikmat kita sehat badan. Dan kita hanya bisa mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berjanji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku pada engkau. Nah, kita selalu bersyukur yang mengucapkan alhamdulillah sekaligus mengaplikasikan apa-apa yang dianugerah Allah kepada kita. Anugerah umur kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Anugerah sehat badan tetap kita beribadah kepada Allah. Nah, alhamdulillah kita bersyukur. Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang agung, manusia yang akhlaknya mulia, suri teladan kita semuanya, contoh teladan kita, role model kita. Beliau sudah memperagakan bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang guru, dan bagaimana seorang anggota masyarakat dan sahabat. Beliau sudah memperagakan, bahkan beliau pun memperagakan bagaimana sebagai seorang kakek. Alhamdulillah contoh pada diri beliau banyak sekali, uswatun hasanah. Dan kita berharap kelak nanti dia melisap, diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan diberikan syafaat. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi yang berbahagia ini kita bahas surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini terjadiannya sebelum Nabi Muhammad, detik-detik Nabi Muhammad menjelang lahir. Yaitu seorang Raja Abraha dari Yaman ya. Abraha al-Absi ya, dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Beliau membuat suatu gereja yang tujuannya untuk menyedot semua pengunjung ke sana. Ternyata kalah pamor dengan Ka'bah, maka beliau ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Nah, itu menelang detik-detik Nabi Muhammad melahir. Lalu kafir Quraisy tadi dilindungi oleh Allah. Sebenarnya supaya orang kafir Quraisy berterima kasih kepada Allah atas pelindungan tadi, tapi tetap tidak berterima kasih, tetap juga membangkang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, apakah tidak? Huruf lam huruf, apakah tidak
Tara. Tara itu kalau dalam material sani, kalau dibuang huruf semuanya ya, huruf KKSAD-nya, huruf KKL-nya, tinggal ra satu, maka insya Allah hurufnya adalah kata-katanya adalah ra'aya. Ra'aya itu melihat. Jadi kalau misalnya kan alam tara, tapi kan ada lam, ya apa namanya alif bengkok ya, ya usia itu hilang. Di belakang itu ada dua usia, ra'aya kata-katanya. Jadi alam tara, apakah tidak engkau melihat, menyaksikan? Nah, kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, Tuhan engkau. Jadi fa'ala itu pelakunya huwa, di sini adalah huwanya Allah. Kenapa rabbuka? Kenapa pelakunya huwa? Karena rabbu berbaris dhamma. Alam tara kaifa, apakah tidak engkau melihat bagaimana Tuhan engkau berbuat bi ashabil fil, pada pasukan bergajah. Pasukan bergajah tadi yang dipimpin oleh Abraha tadi, Abraha bin Absi, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum dia memasuki kota Ka'bah, kota Mekah, beliau mencuri, beliau itu pasukannya itu mencuri semua harta benda yang ada di kota Mekah. Termasuk di sini salah satu yang terkenal adalah Abdul Muthalib. Dicurinya onta Abdul Muthalib sampai 200. Nah, kemudian dikirim utusan oleh Absi ini, oleh Abraha kepada Abdul Muthalib untuk berunding. Nah, pada saat berunding, pada saat Abdul Muthalib datang, berunding. Nah, pikiran si Raja Abraha berunding untuk bagaimana mengamankan kota Ka'bah tadi atau bagaimana menyerahnya. Enggak. Abdul Muthalib minta cuman ontanya. Ya, Abraha, kembalikan ontaku yang 200 kau ambil itu. Abraha bingung. Loh, urusan lebih penting kan ada. Karena kata saya itu menghancurkan Ka'bah. Kenapa kamu minta ontamu? Nah, Abraham jawab, setiap benda ada pemiliknya. Yang pemilik Ka'bah itu Tuhannya ada pemiliknya. Onta milik saya. Jadi saya minta onta saya. Kalau Ka'bah itu ada pemiliknya. Kamu berurusan dengan dia nanti. Nah, itu tauhidnya si Abdul Muthalib. Nah, setelah itu dia pergi, dapat ontanya, dia pergi ke Ka'bah, berdoa sebentar. Ini rumahmu ya Allah, engkau yang menjaga. Nah, lalu mereka Abdul Muthalib menyuruh minggir penduduk Mekah. Nah, datanglah pasukan bergajah tadi ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhan kau memperlakukan berbuat terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al, apakah tidak? Yaj'al, dia menjadikan ya. Setiap kata lam kasadanya mati di belakang itu. Pada saat lam tadi alam tara hilang huruf sianya satu. Pada saat alam yaj'al karena tidak ada huruf sia dimatikan. Alam yaj'al, apakah tidak dia menjadikan kaidah tipu daya, kaidah untuk kata benda majemuk tipu daya mereka. Jadi tipu daya mereka itu si Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ingin memindahkan pusat agama ke kota Yaman itu, ke tempat gerejanya itu pada agamanya Nasrani. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah tidak dia menjadikan kaidahum tipu daya mereka itu fi tadlil, sia-sia. Ya, sia-sia, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Karena ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, sekarang mungkin ada nggak yang orang-orang yang coba menghancurkan Ka'bah? Ini ayat ini mungkin bagi saya itu agak sedikit perlu perlu pendalaman ya. Karena orang luar sana tuh Pak membuktikan nggak ada peristiwa ini katanya. Mungkin ya menurut saya ada nanti kepingan apa yang tertinggal. Mungkin satu sana akan terbongkar. Ada mungkin tertinggal di sana itu entah itu batu entah apa yang terselidiki berbeda dengan batu yang ada di muka bumi. Mungkin nanti ya. Sekarang masih menurut saya biar perlu pembuktian ya, perlu pembuktian. Insya Allah nanti yakin saya ini karena bantahan kalau kita percaya penuh Pak ya, kita percaya penuh peristiwa ini. Karena dunia sana, seberang sana, agama sana mengatakan enggak ada ini katanya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, kemudian wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan dia mengutus. Ya. Kalau arsala itu akar katanya rasila ya. Bentuknya KKL, pelakunya huwa. Siapa huwa di sini? Allah. Akar katanya rasila. Kalau rasila itu menulis risalah. Arsala mengutus. Nah, dan dia mengutus alaihim kepada mereka, pada siapa mereka itu? Pasukan bergajah tadi. Apa itu? Tayran ababil. Burung yang berbondong-bondong. Burung yang berkelompok-kelompok. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir itu burung itu masing-masing burung mendapat membawa 3 batu yang datang dari neraka. Satu di kaki, di cengkram kanan, kaki kiri, dan di paruhnya.
Nah, itu yang dibuang nanti, yang dilemparkan semuanya kepada pasukan bergajah tadi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim. Tarmihim itu tarmi ya, tarmi itu pakai sade. Pelakunya siapa? Nah, pelakunya Hiya. Siapa ya tadi? Tayran ababil. Kelompok burung-burung tadi. Nah, akar katanya apa? Ramaya. Rama, ada usia belakang satu. Apa itu? Memanah, melempar. Jadi tarmihim, burung itu melempar mereka bihijaratim min sijil, dari batu-batu yang datang dari sijil. Ada yang mengatakan sijil ini dari neraka, ada yang mengatakan batu campur tanah yang berapi. Apapun hanya Allah yang tahu ya kalau apa ini. Jadi burung-burung tadi melempar tarmihim bihijaratim min sijil. Dia melempar mereka, burung-burung tadi melempar mereka dengan batu-batu yang berasal dari sijil. Sijil ya. Kemudian batu tadi faja'alahum, maka ja'ala, dia menjadikan mereka ka'asbim ma'kul. Ka seperti asbin itu kalau kita lihat kata-kata itu jerami, jerami. Jadi kalau di kamus Muhammad Yunus jelas itu ka'asbin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Saya pernah melihat waktu dulu ada daun yang dimakan ulat, itu pohonnya lama mati. Matinya perlahan-lahan, nggak bisa langsung mati. Dalam jangka waktu tertentu pohonnya mati kalau dimakan ulat daunnya. Daun dimakan ulat, akhirnya karena daun itu kan tempat apa ya, tempat pernapasan tumbuh-tumbuhan ya, alat pernapasan dicabut ya, mati pelan-pelan ya. Jadi kenapa kok seperti daun yang dimakan ya? Kenapa contohnya seperti ini? Jadi orang-orang yang kena batu tadi, kalau saya baca di buku Kasih itu tubuhnya ini melepuh dan dagingnya jatuh satu persatu. Mati enggak? Tapi mati jatuh satu persatu sampai dia lari ya sampai pulang ke negerinya baru mati. Jadi mereka masih bisa hidup lama hidupnya. Jadi dalam kondisi yang sakit. Coba bayangin Bu, Bapak terbakar ya, dilempar batu yang berapi, terus pas dia jatuh ke kepalanya tuh tembus sampai ke sampai ke luburnya. Kalau yang kena kanannya tembus sampai ke kiri. Jadi menembus tubuhnya itu. Jadi batu yang dilempar oleh burung tadi menembus tubuh. Itulah hukuman kepada Raja Abraha yang coba-coba mengganggu rumah Allah. Ini rumah Allah. Benar si Abdul Muthalib tadi. Ya Allah, rumah kalau setiap pemarang kepada si Absah sama si Abraha tadi, setiap benda ada pemiliknya. Kalau aku milik onta, aku minta ontaku. Sementara rumah ini milik Allah, dia akan jaga. Engkau akan berusaha dengan dia nanti. Lalu Allah buktikan dengan pengiriman burung ababil tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini adalah peristiwa menjelang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diberitakan kepada kaum kafir Quraisy. Supaya apa? Supaya kaum kafir Quraisy mau menerima dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau menerima, kenapa? Sudah dilindungi oleh Allah dari serangan tentara Abraha. Andaikan tidak dilindungi oleh Allah, entah apa jadinya kaum kafir Quraisy saat itu. Karena nggak bisa melawannya. Tentara bergajah itu sangat kuat. Kalau sekarang mungkin kita bandingkan Amerika menyerang negara-negara kecil lah ya. Jadi Abraha menyerang Ka'bah waktu itu nggak ada yang bisa menghalangnya. Tertawan semuanya karena pasukannya banyak sekali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kelahiran Nabi Muhammad banyak peristiwa-peristiwa penting. Ada lagi nanti peristiwa yang di Persia itu ada api yang selama hidup tiba-tiba mati. Jadi peristiwa menjelang detik-detik Nabi mulai ya. Ada beberapa peristiwa yang sangat menakjubkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke konteks ya. Alam tarakai. Nah, kita sudah bisa membahasnya alam bagi Bapak-bapak Ibu-ibu yang pemula. Karena ciri khas kita adalah gramatikal. Bapak Ibu bisa melihat ya. Bisa memisah-misah alam tara. Nah, tara itu mungkin yang perlu diberikan sedikit pendalaman karena tara itu huruf sianya 2. Nah, huruf sia 2 nggak banyak nih. Huruf sia 2 dalam Al-Quran itu cuma 18 kata. 18 kata, 4 kata, jumlahnya paling banyak itu mencapai 90%. Nah, termasuk tara ini. Tara ini banyak sekali itu. Jadi kalau Ibu baca nanti tara, nara, nah itu apa namanya akar katanya ra'aya, melihat. Jadi alam tara, apakah engkau tidak melihat bagaimana Tuhan engkau berbuat terhadap
pasukan bergajah. Kemudian apakah tidak engkau dia menjadikan tipu mereka sia-sia. Kemudian dia mengutus kepada mereka segerombolan burung-burung. Tayran ababil itu burung berbondong-bondong, berpuak-puak. Tanmihim yang burung tadi melempar mereka bihijaratin min sijil, dari api yang berasal dari api neraka sijil. Faja'alahum, dan maka api tersebut menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ular. Seperti itu ya, meranggas. Hidup tidak, mati pun tidak. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita uraikan tentang ayat ini. Sekali lagi kita membahasnya dari segi gramatikal, biarlah pendek uraiannya nggak apa-apa, tapi kita perbanyak diskusi ya. Perbanyak diskusi karena kemarin saya punya pengalaman Pak, pergi ke satu Zoom orang, dan peserta kita banyak, jadi yang mau ngomong cuma 2 orang, jadi buat apa kita datang? Kalau bisa di Zoom ini semuanya kita ngobrol Pak, semuanya kita bertanya. Jadi kalau nanti diminta oleh MC ada yang bertanya, siapa yang bertanya, mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya bertanya atau berikan komentar, ya, menambah kayanya analisa kita terhadap ayat ini ya. Silakan Bapak Ibu semuanya nanti untuk mengomentarinya ayat ini. Demikian dari saya, terlebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.